Kisah ini terjadi ketika aku masih di bangku SMA. Di bangku SMA, ketika liburan semesteran, sering kita gunakan untuk bermain-main, dolan ke sana, dolan ke sini, bermain ke rumah teman atau bermain bersama-sama ke suatu tempat, sehingga merefresh seluruh keadaan di mana selama satu semester menghadapi pelajaran-pelajaran. Dan pada hari ini aku akan berkunjung ke rumah temanku. Aku berada di sebuah kota madya, kota, namun demikian berbatasan juga dengan satu kabupaten. Jarak antara rumahku dengan temanku tidak begitu jauh, namun bahwa temanku ini yang bernama Keling ini, rumahnya sudah masuk ke wilayah kabupaten, di mana pada saat itu untuk melewati rumahnya diperlukan suatu perjalanan yang tidak cepat karena jalannya yang juga tidak bagus, hanya jalan seperti setapak, namun bisa dilalui oleh sepeda motor, bisa dilalui dengan sepeda motor. Sehabis Isya, aku berangkat untuk menuju ke rumah temanku. Lumayan sudah lama liburan ini tidak berjumpa, tidak ketemu, nanti bisa ngobrol-ngobrol ke rumahnya. Dan saat itu memang tidak ada komunikasi lain, yang mempunyai telepon pun juga hanya 1-2 rumah. Telepon masih menjadi suatu barang yang sangat istimewa, sehingga belum tentu setiap rumah mempunyai, sehingga komunikasinya itu boleh dikatakan komunikasi batin, komunikasi batin. Wah, mugo-mugo aku ketemu koncoku. Bahasa Indonesianya, semoga saya ketemu dengan temanku. Karena perjalanannya juga walaupun tidak jauh tapi menempuhnya cukup lama, karena tadi menuju ke rumah temanku ini jalannya hanya jalan setapak, namun bisa dilalui oleh motor, dan ini melewati pinggiran sungai. Sudah ku pancal motorku, berangkat ke rumah temanku. Bismillah. Akhirnya dalam jangka singkat sudah kutemui rumah temanku, si Keling. Dok, 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 dibukakan oleh ibundanya. Bu, Keling wonten. Bahasa Indonesianya tuh, Bu, Keling ada. Oh, no mas. Yo, kono lagi sih yo, tak undang ke. Ya, ada mas. Sudah duduk dulu di situ, tak panggilkan. Demikian kata ibunya. Sebentar juga temanku Keling datang. Wah, betapa senangnya karena begitu lama beberapa hari karena liburnya semester itu sampai 2 minggu, seputar 5 hari nggak ketemu, dan terasanya karena setiap hari ketemu terasanya sangat kangen. Akhirnya kita sepakat yuk ngobrol. Nah, di tempatnya temanku Keling itu ada seperti gubuk, gebyok yang dibikin kayak kayak kanibu gitu seperti gitu gazebo kok kanibu, gazebo seperti gazebo, dan duduk di situ ngobrol sana sini. Terus ibunya keluar membawakan minuman, juga cemilan.
Dan tidak terasa berapa saat lagi ada kakaknya si Keling. Saya samarkan saja namanya Mas Lugu. Nah, Mas Lugu ikut juga nimbrung. Karena beda usia kami dengan kakaknya Keling ini tidak begitu jauh. Itu seputar paling 2-3 tahun ya. Demikian sehingga sudah terbiasa aku ketika main ke rumah temanku itu selalu kiri kanan itu aku kenal, sehingga akan memudahkan segala sesuatunya, sehingga ketika berkumpul dengan teman-teman itu bisa rame. Dan sebentar lagi juga datang tetangganya Keling yang namanya Denny, datang juga karena aku juga kenal. Seperti yang kukatakan tadi bahwa aku berusaha kenal dengan tetangga-tetangga dari temanku Keling, sehingga ketika jauh-jauh perjalanan dari rumahku, bila aku tidak ketemu temanku Keling, aku bisa main ke rumahnya Denny dan yang lainnya. Demikian kebiasaanku waktu SMA, sehingga hampir seluruh daerah itu aku kenal. Dan sebentar lagi juga datang temanku satunya lagi, yaitu tetangganya dari si Keling, yaitu si Toro. Wah, sudah berlima gayeng langsung Mas Lugu masuk ke rumah, ngambil minum lagi, nambahin untuk si Denny dan juga untuk si Toro. Kita akhirnya ngobrol ngalur ngidul begitu gayengnya, sehingga tidak terasa waktu terus berjalan. Akhirnya jam 12 malam, dari habis isya sampai jam 12 malam terasa, dan saatnya aku harus pamit. Seperti diketahui aku harus pulang. Untuk itu temanku si Keling memberi saran untuk tidur di sini saja, bahkan kakaknya Mas Lugu juga demikian. Wis turu ning kene wae. Sesuk-esuk ora apa-apa. Bali esuk-esuk bar subuh. Sudah, nginap di sini saja, nanti pulangnya besok pagi-pagi habis subuh. Demikian kata si Keling dan kakaknya Mas Lugu, dan diiyani juga dengan si Denny sama si Toro. Namun aku teringat bahwa setiap malam jam berapapun pulang, bapakku selalu menunggu. Aku pulang jam 1 malam, bapakku juga menunggu. Baru setelah membukakan pintu, beliau masuk ke kamar. Jam berapapun datang, ketika aku datang menjelang pagi jam 3 pun juga membukakan pintu, beliau selalu belum tidur ketika aku belum datang. Untuk itu aku tidak pengen untuk ayahku terlalu lama menunggu, bapakku terlalu lama menunggu. Walaupun tidak pernah mengatakan sesuatu, tapi kebiasaan bapakku ini bahwa selalu menunggu ketika aku datang. Juga tidak pernah pesan, kamu harus pulang jam sekian ataupun jam sekian, tidak pernah. Namun ketika aku datang, pasti bapakku lah yang membukakan pintu. Untuk itulah aku sudah terbiasa dengan apa yang aku bahasanya itu aku titeni ya, kebiasaan dari bapakku ini, sehingga aku harus pulang. Aku tidak ingin bapakku nanti menunggu sampai pagi, bahkan tidak tidur semalaman, karena besok bapakku juga harus bekerja. Untuk itu kebiasaan ayahku selalu aku catat bahwa aku harus pulang, kecuali berangkatnya tadi aku sudah pamit tidak pulang besok lah, demikian. Tadi tidak, saya pamit, hanya pamit seperti biasanya main dan juga kembali pulang lagi pada malam itu. Hari semakin larut, semakin petang, akhirnya temanku juga mengiyakan. Ya sudah, kalau memang
kamu nggak mau tidur di sini. Terus si Keling mengatakan, hati-hati lo, ternyata hari ini adalah malam Jumat. Wah, malah meden-medeni ini temanku. Bahasa Indonesianya tuh malah menakut-nakuti. Sebenarnya tidak menakut-nakuti, mamung bahwa maksud temanku terutama Mas Lugu itu mengatakan demikian karena agar aku waspada. Oke, jam 12:04 aku pulang berpamitan sama Keling, kakaknya, dan juga Denny serta Toro. Ku pancal motorku, bismillah berangkat pulang ke rumah. Jalan untuk keluar dari lokasi desa ini menuju ke perbatasan dengan kotaku, di mana ada sebuah jembatan besar dilalui dengan jalan setapak, namun bisa dilalui dengan motor. Aku larikan motorku tidak bisa cepat, pelan-pelan. Berangkat dari temanku terasa biasa saja. Begitu pun ketika melewati jalan yang menyusur, sebelahnya adalah sungai. Namun pada suatu keadaan di mana jalan tersebut terdapat rerimbunan bambu-bambu, hutan bambu sepertinya, aku jadi semakin merinding. Ada aroma lain dan rasa lain di seputar sini, tidak seperti ketika aku berangkat tadi. Dan ketika aku terus maju, pohon-pohon bambu itu sepertinya terjadi pusaran angin yang besar. Dan akhirnya pohon bambu itu mentiung bahasa Jawanya itu terus ke bawah, menjulur ke bawah, hampir menutupi jalan. Ku berhentikan motorku. Ada apa ini? Di depan bambunya menutup jalan. Ku tunggu sebentar, tidak mau naik. Pohon itu menutup jalan, menutup semua jalan. Kulihat, akhirnya muncul sekelebatan seperti selendang. Ngubet, ya, ngubet. Terjadi pusaran yang sangat seperti menari, namun seperti mau menerkam. Ku diam sebentar, kulihat semuanya di depan, dan aku selalu teringat pada apa kata bapakku. Bismillah, maju ke depan, terjang. Itulah biasanya orang tuaku mengatakan demikian. Hafalkan jalan yang kamu lewati, belak-beloknya ikuti arah hatimu. Ketika demikian, sudah kutekadkan, ke depan aku harus sampai rumah. Bapakku menunggu di sana. Bismillah, ku terjang depan. Ku starter motorku, maju, ku terjang. Belum sampai ke depan, pohon bambu itu berdiri lagi. Dan tadi selendang atau boso Jawane kendit itu ikut lari ke atas. Pandanganku terus ke depan,
dengan menghafal dari lika-likunya jalan yang aku tahu, karena sepanjang jalan ini kalau ketika posisiku pulang, sungai ada di sebelah kiri, bisa-bisa aku terperosok ke sungai tersebut. Sedangkan ketika berangkat menuju ke rumah temanku si Keling ini, sungainya berada di sebelah kanan. Aku hafal, ini setelah lurus ada tikungan ke kanan. Nah, ketika gelap tadi menutup sebagian bambu, aku belokkan ke kanan. Dan pas ketika masuk belokan, pohon itu kembali normal, tidak ada angin, tidak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah. Ku jalankan terus motorku melalui jalan yang sepi. Tidak bisa kenceng karena memang jalannya terjal, dan akhirnya terlihat lampu-lampu dari kejauhan perumahan penduduk. Dan tibalah aku melewati satu jembatan besar di mana batas antara kotaku dengan kabupaten itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Telah ku lewati pengalaman ini dan aku sampai rumah dengan selamat. Dan benar, ayahku, bapakku yang membukakan. Beliau belum tidur. Dan setelah membukakan pintuku, beliau masuk kamar dan beliau tidur. Itulah kebiasaan dari bapakku, di mana aku selalu juga akhirnya terbiasa kebiasaan ayahku, walaupun ini tidak pernah mengatakan kamu harus pulang jam sekian, tapi dengan demikian aku menjadi tahu sendiri. Sehingga ketika aku harus pulang sampai malam dan harus tidur ke rumahku, aku akan pamit, aku akan menginap, pulangnya baru besok. Dan akhirnya besok pun ketemu dengan temanku Keling. Ku ceritakan semuanya. Akhirnya temanku Keling mengatakan bahwa di situ memang banyak yang tidak berani lewat situ. Makanya Keling dan kakaknya Mas Lugu gondeli, menghalang-halangi untuk biar tidur di rumah sana, karena lewat daerah situ memang begitu angkernya. Dan juga tidak menceritakan biar nanti jalannya aku bisa lancar. Kalau diceritakan malah nanti aku takut, katanya. Dan temanku Keling mengatakan, benar, memang itu wilayah yang sangar. Kamu benar-benar luar biasa. Ku ceritakan pengalamanku, dan akhirnya juga ku ceritakan pengalaman ini pada hari ini untuk pemirsa semuanya. Tunggu cerita selanjutnya dari Mas Horizon de Costa. Selamat malam, salam hororisasi.